Puji Tuhan saudara sekalian. Kita mau sama-sama baca Kejadian 28 ayat 15. Sesungguhnya aku menyertai engkau dan aku akan melindungi engkau kemanapun engkau pergi, dan aku akan membawa engkau kembali ke negeri ini, sebab aku tidak akan meninggalkan engkau, melainkan tetap melakukan apa yang kujanjikan kepadamu. Puji Tuhan. Ini adalah firman Tuhan yang berarti sekali ya, di mana waktu itu apa yang terjadi, Yakub itu di Betel dia mendapatkan mimpi di mana Tuhan memberkati dia dan dia ada batu dia jadi bantal, dan di sanalah dia bangun mesbah dan ingat bahwa Tuhan itu menyertai dia dan melindungi dia. Kita sama-sama berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus atas firman Engkau Tuhan. Engkau tolong, Engkau berkati kami supaya kami semuanya bisa dikuatkan dan kami bisa dekat dengan Engkau. Dalam nama Engkau Tuhan Yesus, kami telah berdoa dan kami percaya Engkau adalah Allah yang hidup dan ada dimanapun kita di dalam kesusahan, Engkau tetap mendampingi kita. Haleluya, amin. Saudara sekalian, banyak sekali ya orang itu menjadikan batu, pohon, patung dan segalanya yang diciptakan Allah itu menjadi Tuhan dan Allah mereka. Ya, kita jumpai Yakub itu yang dalam pelariannya itu ke rumah pamannya Laban. Ia menjumpai Allah dalam mimpi. Kisah ini mendorong kita dan siapa saja untuk menjadikan Allah Yakub menjadi Tuhan dan Allah kita. Lalu bermasalah Yakub, jika Allah ya menyertai dan akan melindungi aku di jalan yang kutempuh ini, memberikan kepadaku roti untuk dimakan dan pakaian untuk dipakai, sehingga aku selamat kembali ke rumah ayahku, maka Tuhan akan menjadi Allahku. Ini lihat, Tuhan akan menjadi Allah dia kalau dia semuanya jalan dengan baik. Nah, marilah kita belajar menjadikan Allah Yakub itu Allah kita. Nah, apa yang terjadi? Kita harus belajar satu hal, bertemu dengan dia, bertemu dengan Tuhan. Ini penting sekali. Kalau kita sudah bertemu dengan Tuhan, kita akan lihat mujizat terjadi ya. Nah, kita jangan bertemu dengan manusia, tapi kita mau bertemu dengan Tuhan Yesus kita. Nah, ada beberapa quotes yang saya mau sharing hari ini. Biarlah kita seperti Yakub, di mana dia itu fokus dan cinta Tuhan, dan dia taat kepada perintah Tuhan. Pertama, marilah kita kurangin berpikir dan jangan khawatir. Tambahkan berdoa dan berserah. Tuhan pasti akan buka jalan kalau kita lakukan hal seperti itu, di mana kita tidak khawatir dan berdoa dan berserah. Nah, janganlah khawatir. Tuhan melihat air matamu, Tuhan mendengar doamu, Tuhan tahu rasa sakitmu, Dia akan memulihkanmu. Nah, inilah janji Tuhan bahwa Dia pasti akan memulihkan kita di dalam kesusahan seperti sekarang ini. COVID datang, yang pengusaha pusing, mau gajian, mau THR, nggak kerja, nggak ada pemasukan, tapi gaji harus mau jalan, THR juga mau kasih. Apa yang kita harus lakukan? Kita jangan khawatir, memandang Yesus dan berdoa. Tuhan pasti akan memulihkan kita. Nah, saudara sekalian, kalau kita percaya Tuhan Yakub ya, bahwa kita punya Tuhan itu di perjanjian lama, perjanjian baru, Tuhan Yesus sama Tuhan yang di perjanjian lama itu dia adalah Bapa adalah dia, dan Bapa ada dalam aku. Jadi kita percaya nama di atas segala nama itu adalah Tuhan Yesus. Nah, ingat, Tuhan Yesus mampu mengubah air matamu menjadi sukacita. Itu penting sekali. Yakub juga sama, dirubah air matanya yang menjadi apa? Menjadi berkat, menjadi sukacita. Dia dapat istri dan dia sabar. Dan saat kita berpikir semua sudah terlambat, aku memilih percaya janji Tuhan karena rencananya tidak pernah gagal. Aku senang sekali dengan quote ini. Ya, aku memilih percaya janji Tuhan karena rencananya tidak pernah gagal. Kelihatannya sekarang ini rencana semuanya habis, tidak mungkin lagi. COVID begitu kencang, mana mungkin proyek bisa jalan, mana mungkin bisnis bisa bagus, bagaimana tahun ini bisa kita melewati? Nggak bisa. Kita jangan percaya dengan perasaan kita, kedagingan kita. Manusia mengatakan nggak bisa, tapi Tuhan mengatakan tidak ada yang mustahil.
Janganlah takut sebab aku menyertai engkau. Sekali lagi, janganlah bimbang sebab aku meneguhkan, bahkan akan menolong engkau. Aku akan memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan. Yesaya 41 ayat 10. Inilah janji Tuhan. Di tengah-tengah pergumulan, di tengah-tengah masalah sebesar ini, marilah kita jangan takut. Kita berpegang pada Tuhan. Kita tahu janji Dia itu tidak pernah berubah. Ya, penting sekali. Kita ambil keputusan, harus jalanin. Ya, Helen Keller mengatakan, hidup haruslah dijalani dengan berani, atau kita tidak hidup sama sekali. Nah, kalau kita tidak dengan berani menjalankan hidup kita tidak hidup sama sekali. Kita seperti orang yang nggak ada artinya. Nah, kita jalan dengan berani itu bukan dengan kekuatan kita, tetapi kekuatan Yesus ada di dalam kita. Kita dalam setiap hari kita berdoa, kita minta Tuhan petunjuk, kita minta Tuhan ikut serta. Yakin kamu bisa kuat melalui semua ini, bahkan lebih kuat dari perkiraanmu sendiri. Karena kamu menganggap nggak bisa, tapi Tuhan bilang bisa, pasti bisa. Tuhan pasti buka jalan, itu akan menjadikan amin. Selama harapan masih ada, jangan menyerah begitu saja. Jangan kita menyerah di dalam keadaan seperti ini. Hari esok gelap gulita, kita percaya dalam nama Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus, saya tidak menyerah. Saya akan lihat mujizat terjadi. Ingat satu hal, tenang selalu. Ada kesempatan lain untuk mengukir mimpi dan masa depan. Yang penting jangan pernah berhenti berjuang. Saya ulangin, tenang. Selalu ada kesempatan lain untuk mengukir mimpi dan masa depan. Yang penting jangan pernah berhenti berjuang. Kita harus mau berjuang terus. Seperti Yosef, Yakub, berjuang terus. Jangan kita menyerah. Kita pasti akan lihat mujizat terjadi. Ada kalanya kamu tak perlu mendengarkan omongan orang lain. Kamu tahu yang terbaik buat dirimu sendiri. Banyak orang yang ngocehnya ini, itu. Jangan. Kita percaya Yesus akan ikut campur tangan dalam kehidupan kita. Bukan manusia, tapi Dia. Ya. Dan ingat satu hal, menunggu memang bukan hal yang mudah, tapi jangan sampai kamu menyerah dan membuat harapan menjadi sia-sia. Hari ini kita menunggu berkat Tuhan, menunggu ikut sertakan Tuhan dalam hidup kita. Jangan kita menyerah. Tuhan Yesus pasti akan buka jalan. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus atas firman Engkau. Tuhan, kami lihat Yakub begitu luar biasa. Kami juga mau belajar sifat Dia, Tuhan. Terima kasih ya Bapa. Kami serahkan hidup kami di tangan Engkau. Kami percaya kami sudah menang atas COVID-19 ini. Dan Tuhan telah membuka jalan bahwa vaksin juga sudah ketemu. Kita berdoa. Dan Tuhan, dokter dan semuanya dalam keadaan sehat dan walafiat. Tuhan yang bisa membantu yang kena COVID ini. Kami percaya di dalam darah dan nama Engkau Tuhan Yesus, kami usir segala COVID di Indonesia, di Jakarta ini. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Dalam nama Engkau Tuhan Yesus, kami berdoa.